Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Group Manager, Boot Manager, Group, dan Lilo. Ya, Boot Manager, Group, dan Lilo ini adalah salah satu cara untuk booting, terutama untuk dual boot atau multi boot. Pertama, Boot Manager. Apa sih Boot Manager itu? Pertama, booting itu apa? Booting adalah proses awal ketika PC baru saja kita nyalakan. Sistem akan menunggu OS agar siap digunakan. Pada proses ini, semua register prosesor disetting kosong dan status prosesor disetting reset. Lalu Boot Manager ini adalah aplikasi dalam Linux untuk multiple booting seperti dual boot Ubuntu Linux. Oke, ya ini sebenarnya adalah Group merupakan Grand Unified Bootloader, adalah sebuah paket bootloader dari proyek GNU. Fungsinya untuk memilih OS yang akan digunakan, memilih kernel di spek pada partisi tertentu, dan default dari grup ini adalah Ubuntu. Namun bisa fleksibel ya, jadi kita bisa menyeting OS pertama dan OS terakhirnya. Setelah itu adalah Lilo adalah bootloader pada Linux di Red Hat dan turunan-turunannya, berfungsi untuk dapat mengatur kernel. Lokasinya terdapat pada boot sektor partisi, dan untuk menginstalnya mudah dengan /bin/lilo. Ya, penjelasan tersebut adalah penjelasan tentang macam-macam Boot Manager pada Lilo. Ada Lilo, Group, dan Boot Manager. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan yang ada pada konfigurasi antara grup Ubuntu 8.10 yang sebelumnya serta grup 2, yaitu Ubuntu versi 9.04 dan setelahnya. Pertama, grup Ubuntu Ubuntu versi 8.10 dan sebelumnya. Kalau Ubuntu 8.10 dan sebelumnya ini menggunakan grup yang dinamakan dengan grup saja. Sedangkan untuk Ubuntu versi 9.04 ke atas sudah menggunakan grup 2. Nah, untuk mengetahui kita sedang memakai memakai grup versi berapa, caranya mudah, dengan cara ketikkan dtkg spasi -l spasi get spasi group. Ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa saya memakai grup versi 2. Selain itu, perbedaan konfigurasi antara grup dan grup 2 terdapat pada kita masuk ke boot lalu ke grup. Saya kan memakai grup 2. Nah, perbedaan mendasarnya pada grup 2 ini
konfigurasinya terdapat pada grup.jsp, sedangkan pada grup biasa versi Ubuntu 8.10 dan sebelumnya itu menggunakan, di sini namanya bukan grup.jsp, melainkan menu.lsp gitu. Kita akan mencoba mengaktifkan hidden menu pada grup, jadi nanti grup tidak akan muncul ketika kita akan memilih booting dari komputer. Caranya buka terminal, lalu masuk ke root, sudo, enter, masukkan passwordnya, setelah itu buka gedit, spasi slash etc/default/group, enter, maka akan terbuka grupnya. Setelah itu timeout dari grup kita ubah menjadi 0. Lalu di save, kita close, lalu kita update grup dan ketik update min group, lalu enter. Proses sedang terjadi. Setelah selesai, restart Linux atau Ubuntu Anda dengan cara ketik reboot, lalu enter. Maka hasil yang terjadi adalah ketika kita masuk kepada reboot, kita langsung dipilih memasukkan dan kita pada Ubuntu. Nah, ini ya, jadi jendela grup tidak muncul.
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mendowngrade grup 2 menjadi grup 1. Pertama, masuk ke root sudo spasi su, lalu ketikkan beberapa perintah untuk membackup konfigurasi dari grup 2. cp spasi /etc spasi /default /group spasi /etc /default /group.org, lalu enter. Ketikkan kembali cp spasi -r spasi /etc /group.d spasi /etc /group.d.org, lalu enter. Yang terakhir, ketikkan cp spasi -r spasi /boot /group spasi /boot /group.org, lalu di enter. Selanjutnya uninstall grup 2 dengan sudo spasi apt minget spasi purt.group 2 spasi group pc, lalu enter. Untuk konfirmasi, ketik Y lalu enter kembali. Ya, loading sedang berjalan. Nah, pada perintah ini pilih yes ya. Pilih yes. Lalu install grup yang versi lama. Dengan sudo spasi apt minget spasi install spasi grup, lalu enter. Seharusnya ketika tadi sudah berhasil, ini terjadi beberapa kesalahan ya. Seharusnya jika sudah berhasil, maka akan tampil perintah selanjutnya, yaitu kita harus mengupdate grupnya. Lalu di enter. Setelah update grup, ketikkan grup min install spasi /dev /sda maka grup Anda sudah menjadi grup 1. Selanjutnya, mengubah grup menjadi reload. Caranya, saya hanya mengetikkan instruksi karena pada Ubuntu yang saya miliki, saya belum dapat mendownload atau mengubah grup reload. Kita tuliskan perintahnya saja di sini. Pertama, kita harus ketikkan apt minget spasi install spasi reload min.doc, lalu di enter. Next, ketikkan Y untuk konfirmasi, lalu enter.
Setelah itu ketik OK, enter. Lalu lakukan konfigurasi pada Lilo di /sbin/lilo menha, lalu di enter. Ini harusnya /bin bukan /sbin. Lalu /sbin/lilo spasi -m spasi /dev/sbn. Lalu konfigurasinya dapat diatur pada gedit spasi /etc/lilo, hampir sama seperti grup ya. Sekarang ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa kode pada grup. Ya, kita buka terminal dulu seperti biasanya. Lalu kita buka isi dari file grup pada gedit spasi /etc/default/group. Nah, pertama ada group default. Group default ini menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default kita ketika dual boot. Listnya dimulai dari angka 0, itu adalah OS pertama, angka 2 OS ke-1, angka 1 OS kedua, angka 2 OS ketiga, angka 3 OS keempat. Dan group hidden timeout sama dengan 0, merupakan menentukan berapa lama waktu menu grup ketika booting akan ditampilkan. Dalam rentan waktu tersebut kita akan memilih OS yang diinstal. Selanjutnya ada grup hidden timeout sama dengan grup timeout quiet sama dengan 0, yaitu terdiri dari dua pilihan, true dan false. Ini untuk memilih countdown atau tidak countdown. Setelah itu ada group timeout sama dengan 0, artinya sama seperti poin yang kedua ya, untuk menentukan berapa lama waktu yang disediakan PC kita dalam booting. Biasanya menu ini tidak aktif jika menghilangkan suatu operasi pada sistem PC. Lalu grup distributor sama dengan LSB release -L -S2 dan seterusnya, ini mengandung arti nama-nama sistem operasi yang kita miliki dan ditampilkan pada menu saat booting. Setelah itu ada grup cmd-line Linux Default Quiet Flash. Ini berfungsi untuk menyembunyikan proses saat setelah kita memilih OS yang digunakan. Setelah itu ada grup cmd-line Linux Static ya.
Komen ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu recovery mode dan normal mode. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk merubah default dari grup. Silakan perhatikan langkah-langkahnya. Kita akan merubah default grupnya adalah Windows XP. Mengganti warna dari teks yang terdapat pada grup dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Misalnya kita akan merubah warna teks menjadi biru, putih, dan warna teks yang dipilih menjadi magenta. Caranya sangat mudah, buka edit /etc/group.d 05.dntemp. Ya, lalu edit warnanya pada warna yang terdapat di sini. Kita ubah warnanya.
Kita juga dapat merubah background dari menu grup saat booting. Misalnya kita ganti-ganti gambarnya. Nah, ini adalah caranya. Kita mau ganti dengan gambar apa saja yang ada di directory kita. Kita lagi grup. Lalu ganti wallpaper. Dengan directory Anda menyimpan gambar yang Anda inginkan. Mengubah timeout dari grup, kita buka Gedit seperti tadi ya, kita ubah waktu dari tampilnya menu pada grup. Kita buka Gedit /etc/keyboard/group, lalu enter, dan kita ganti timeoutnya. Dan berikut adalah cara untuk merubah splash screen dari grup. Kita lagi Gedit /etc/keyboard/group. Ya, kita buka Geditnya. Kita ganti warnanya di sini. Jadi
ini. Kita ganti dengan sebelumnya. Persoalan selanjutnya adalah apa sih perbedaan petakan posisi pemberian password pada grup? Ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Maksudnya ialah ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, menyebabkan tidak diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan komen C atau E, maka user harus menggunakan komen P dahulu lalu menginput password kedua. Ya. Dan yang kedua, semua baris di bawah kita. Yang kedua, ketika pemberian password grup diletakkan di semua baris di bawah titel OS, maka user akan diharuskan untuk memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib. Selanjutnya, diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut log. Overall, efek yang ditimbulkan akun sama seperti poin pertama ya. Hanya saja, ketika kita memilih salah satu sistem operasi pada PC, tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. Dan terakhir, diletakkan di awal sebelum titel OS maupun satu baris di bawah titel OS. Efeknya adalah sistem menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi itu dibedakan. Jadi untuk mempersulit tindakan hacking. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menampilkan tidak menghidden grup pada saat kita booting dan mengetikkan dulu next, masukkan passwordnya ya, bukan dari edit salah ya, berkecil ya, buka jadi spasi /etc/default/group, enter. Nah, di grup hidden timeout ini kita jadi grup timeout ini kita ganti dulu supaya nilainya tidak nol itu maksudnya bakalan ditampilin menu grupnya. Nah, hidden. Oke, lalu kita close. Selanjutnya adalah penyebab rusaknya grup. Antara lain adalah rusaknya fitur multi boot.
Nah, jadi ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar kita bisa melakukan dual boot dan support. Setelah itu, kenapa sih? Karena sistem file tidak kompatibel. Hal ini biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grupnya itu salah atau error. Kita juga tidak bisa membaca seluruh file karena beberapa sistem file yang membaca kode grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas. Jadi hati-hati supaya grup yang kita pakai dalam booting tidak rusak. Karena itu, untuk mencoba-coba grup, baiknya digunakan virtual box. Virtual box